Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami perkenalkan diri. Nama kami Bagas Koro Samudra. Saat ini kami sedang menempuh pendidikan profesi akuntansi di Universitas Steko Bank Semarang. Dan NIM kami 215103001. Sebelumnya background kami adalah sarjana akuntansi dan kami juga pernah menempuh pendidikan di Strata 1 Universitas Airlangga. Kami akan menjelaskan terkait standar audit dengan tujuan bahwa ketika kami menyampaikan akan ada penambahan wawasan dan penambahan pengetahuan bagi siapapun yang membaca maupun menonton video ini. Terima kasih. Untuk itu akan kami lanjutkan pada slide yang pertama. Dimulai dari teori fraud. Sebelum kita masuk ke apa itu standar audit, akan kami jelaskan terkait apa saja teori fraud yang kita kenal selama ini. Atau sebenarnya apa sih sebenarnya fraud itu? Fraud dapat diartikan sebagai tindak kecurangan yang tidak terduga dan penuh tipu daya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFA pada tahun 2010, fraud adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja atas sumber daya atau aset organisasi yang dimiliki. Di sini kita akan mengetahui beberapa macam teori fraud yang dikenal dalam audit investigasi. Yang pertama, teori fraud triangle. Teori fraud triangle ini bentuknya segitiga dan dikenal dalam sisi-sisinya ada opportunity, pressure, dan rationalization, atau kesempatan, tekanan, dan rasionalitas. Dalam teori fraud triangle yang mana dikemukakan oleh Donald Krasey pada tahun 1953, di mana Krasey menciptakan suatu teori fraud triangle yang terdiri dari 3 komponen. Komponen tersebut antara lain adalah dari percakapan atau wawancaranya. Setelah wawancara selesai dilaksanakan, Krasey menyimpulkan hipotesis sebagaimana dinyatakan dalam bukunya berjudul Other People's Money. Dan dia menyatakan bahwa orang-orang yang terpercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika mereka menganggap diri mereka memiliki masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan. Sadar bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara diam-diam dengan melanggar posisi kepercayaan keuangan dan berlaku untuk mereka sendiri dalam situasi tersebut. Mereka mengungkapkan kemungkinan untuk menyesuaikan konsepsi mereka sendiri sebagai orang yang dipercaya dengan konsep tentang diri mereka sebagai pengguna dari dana atau properti yang dipercayakan. Di sini, dalam teori fraud triangle dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, yaitu pressure atau tekanan. Pressure yang dijelaskan oleh Krasey dalam hipotesisnya merupakan masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan kepada siapapun dan sangatlah pribadi, di mana pelaku biasanya terlalu malu dengan masalah tersebut sehingga mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan pelaku tidak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara biasa, sehingga mulai berani melangkahi garis legalitas dan kepercayaan. Rasa takut dan risiko semakin lenyap oleh fakta dan penyebab tekanan, sehingga pelaku mempertaruhkan status sosialnya sebesar risiko tindakannya. Yang kedua adalah opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang merupakan kaki kedua dalam teori fraud triangle, di mana peluang terjadi karena kurangnya internal control dalam sebuah perusahaan. Contoh, pelanggar di sini merasa bahwa dia dapat memanfaatkan situasi tanpa tertangkap. Yang ketiga adalah
rationalization atau rasionalisasi, di mana Krese menemukan bahwa banyak pelanggar tidak pernah merasa bahwa mereka sebenarnya penjahat. Mengapa demikian? Itu karena mereka telah merasionalisasikan diri mereka sendiri bahwa kelakuan buruk itu tidak ada salahnya, baik-baik saja. Yang mana faktanya bahwa banyak pelanggar yang diwawancari oleh Krese merasa bahwa itu benar, meskipun tindakan itu sangat tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah teori fraud diamond. Teori fraud diamond di sini ada 4 tahap. Maksud kami ada 4 poin: incentive, opportunity, rationalization, dan capability. Di mana teori fraud diamond pertama kali dikemukakan oleh Wolf and Hermanson di CPA Journal pada Desember 2004, yang merupakan versi pengembangan dari teori fraud triangle. Dan Wolf dan Hermanson menyatakan bahwa peluang membuka pintu untuk tindak kecurangan, yaitu insentif atau tekanan, dan rasionalisasi dapat menarik seseorang ke arah tersebut. Namun, orang itu harus memiliki kemampuan untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai peluang dan memanfaatkannya dengan tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Dan teori fraud diamond terdiri dari beberapa faktor, yaitu opportunity, rationalization, capability, dan insentif, di mana pelaku mengenali peluang dan kemampuan untuk melakukan kecurangan. Posisi, kecerdasan, ego, dan paksaan, tipu daya, bahkan stres merupakan elemen pendukung kapabilitas. Dan elemen ini sangat penting ketika menyangkut penipuan skala besar atau jangka panjang. Selanjutnya adalah teori fraud pentagon. Di sini kita bisa lihat ada 5 poin dalam teori fraud pentagon. Yang pertama, arrogance, competence, rationalization, opportunity, dan pressure. Teori ini dikembangkan oleh Crow pada tahun 2011, yang mana gabungan dari teori fraud triangle dan teori fraud diamond, dengan tambahan suatu faktor, yaitu arrogance atau kesombongan. Arogansi atau kesombongan merupakan sifat yang menunjukkan rasa superioritas dan memunculkan kesadaran bahwa pengendalian internal perusahaan tidak berlaku bagi mereka secara pribadi. Menurut Crow tahun 2011, penelitian oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commissions atau COSO menemukan bahwa 70% dari pelaku penipuan memiliki profil yang menampilkan kombinasi tekanan dengan kesombongan dan keserakahan. Bahkan sebanyak 80% dari kasus penipuan melibatkan pemimpin dari perusahaan itu sendiri atau CEO. Selanjutnya adalah teori fraud scale. Teori fraud scale dikembangkan oleh Albert Howe dan Romney pada tahun 1984. Teori menunjukkan bahwa ketika tekanan, peluang, dan integritas dipertimbangkan pada saat yang sama, seseorang dapat menentukan apakah suatu situasi memiliki kemungkinan tindak kecurangan yang lebih tinggi. Teori fraud scale menetapkan bahwa ketika tekanan situasional dan peluang yang dirasakan tinggi dan integritas pribadi rendah, maka penipuan itu lebih mungkin terjadi. Bahkan Albert mendeskripsikan tekanan situasional sebagai masalah yang dialami orang-orang di dalam lingkungan mereka, yang mana yang paling meluas adalah yang mungkin merupakan hutang pribadi atau kerugian finansial yang tinggi. Selanjutnya, teori Ghosn. Teori Ghosn dikemukakan oleh Jack Bologna dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime tahun 1984, di mana Bologna menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kecurangan meliputi greed atau keserakahan. Keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri seseorang. Kemudian opportunity atau kesempatan. Kesempatan terkait dengan sistem dan keadaan organisasi maupun instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan. Kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu syarat akan kebutuhan yang tak pernah usai. Yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Exposure sendiri adalah hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, dan deterrent efek yang minim. Dan terakhir adalah
teori MIS atau MICE. Secara keseluruhan merupakan motivasi bagi seorang individu untuk melakukan penipuan. Di sini, M merupakan money, yang merupakan motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. I berarti ideologi, yang berhubungan dengan keadaan pikiran seseorang. Tindakan kecurangan tidak sejalan dengan masalah ideologi yang sering terjadi. Contohnya adalah penggelapan pajak karena orang percaya mereka sudah membayar cukup, padahal ternyata tidak. C atau coercion, yaitu paksaan. Situasi di mana seorang individu tidak ingin melakukan penipuan, namun mereka tidak memiliki pilihan lain sehingga ketika ada kesempatan mereka melakukan penipuan itu sendiri. Dan terakhir adalah E, yaitu ego, yang mana mengarah pada lebih banyak uang, mengarah ke lebih banyak kekuatan, dan mungkin menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan tersebut. Nah, di sini kami langsung masuk ke standar audit. Dalam standar audit itu sendiri, ada beberapa tahap. Yang pertama, ada penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dalam audit laporan keuangan. Yang kedua, persetujuan ketentuan atas perikatan audit keuangan. Yang ketiga, tanggung jawab auditor dengan kecurangan dalam audit laporan keuangan. Yang keempat, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang kelima adalah pengendalian mutu audit untuk laporan keuangan. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dalam audit laporan keuangan. Di sini, tahap pertama dari proses audit yang berkaitan dengan perencanaan audit adalah penerimaan dan keberlanjutan klien. Besarnya usaha yang dilakukan dalam evaluasi klien baru secara normal lebih besar daripada keputusan untuk melanjutkan klien yang sudah ada. Dengan klien lama, auditor telah memiliki banyak pengetahuan tentang entitas dan lingkungan klien. Penerimaan calon klien kantor akuntan publik harus menginvestigasi calon klien sebelum menerima perikatan audit. Pelaksanaan prosedur tersebut biasanya didokumentasikan dalam memo atau dengan kuesioner maupun daftar isian penerimaan klien. Ketika calon klien sebelumnya pernah diaudit, maka auditor pengganti meminta keterangan dari auditor terdahulu sebelum menerima perikatan audit. Alasannya itu karena kode etik profesional yang tidak memperkenankan auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa sepengetahuan dan izin klien itu sendiri, di mana calon klien harus mengotorisasi auditor terdahulu untuk merespons permintaan informasi dari auditor pengganti. Auditor pengganti sebaiknya meminta keterangan kepada auditor terdahulu terkait hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi terkait integritas manajemen. Yang kedua, ketidaksepakatan dengan manajemen terkait dengan kebijakan akuntansi, prosedur auditing, dan hal-hal signifikan lainnya. Yang ketiga, komunikasi dengan pihak otoritas pemerintah terkait dengan kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap hukum atau regulasi oleh entitas. Yang keempat, komunikasi dengan manajemen dan yang bertanggung jawab dengan tata kelola mengenai defisiensi signifikan dan kelemahan material dalam pengendalian internal suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemahaman auditor sebelumnya tentang alasan penggantian auditor. Alasan terakhir cukup sepele, namun apabila tidak memiliki dasar alasan yang jelas, pencarian alasan terhadap penggantian auditor menjadi momok penting karena dapat mengakibatkan pengungkapan rahasia klien yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kami jelaskan terkait persetujuan ketentuan atas perikatan audit keuangan dalam standar audit nomor 210. Di sini, penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit adalah auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai
untuk melakukan perubahan tersebut. Jika sebelum penyelesaian perikatan audit, maka auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang mana menyebabkan auditor memperoleh tingkat asuransi yang lebih rendah, dan auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. Jika ketentuan perikatan audit diubah, maka auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya dalam suatu perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang disepakati baik oleh kantor akuntan publik maupun sang klien. Kemudian, jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak menginginkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, maka yang harus dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, menarik diri dari perikatan audit jika dimungkinkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, sama seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, pemilik, atau badan pengatur. Kemudian ada penerimaan lain dalam penerimaan perikatan. Di sini, standar laporan keuangan ditetapkan oleh suatu organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui diberi ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan, di mana auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terjadi benturan, maka auditor harus membahasnya dengan manajemen dan sifat ketentuan tambahan tersebut harus disepakati dengan menjelaskan bahwa ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan dan dideskripsikan sebagai kerangka laporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dalam standar audit 210 berisi tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar audit. Dalam SA ini mengatur mengenai tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan, yang mana berdasarkan standar audit 210 ini memuat tentang persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit, di mana standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, dan juga standar audit ini menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit. Ada beberapa hal yang dapat ditambahkan, bahwa jika peraturan perundang-undangan menentukan secara cukup rinci ketentuan perikatan audit, maka auditor tidak perlu mencatatnya dalam perjanjian tertulis, kecuali untuk fakta bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Tanggung jawab auditor dengan kecurangan dalam audit laporan keuangan berdasarkan SA 240. Jika masyarakat mendengar mengenai profesi auditor, maka profesi tersebut selalu disejajarkan dengan kata kecurangan. Mengapa? Bukan hanya karena auditor selalu berbuat curang, tetapi karena auditor selalu identik dengan pengungkapan kecurangan. Namun, pertanyaannya, pernahkah masyarakat mempertanyakan mengenai seberapa jauhkah tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam audit atas laporan keuangan?
Apakah hanya sebatas pengungkapan kecurangan yang ada, atau hanya terdapat tanggung jawab lain yang diemban oleh auditor? Tanggung jawab auditor sendiri terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan yang mana telah diatur dalam standar audit 240 atau SA 240, di mana tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Pada standar audit tersebut telah diatur bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Alasannya adalah karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kesalahan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kecurangan mungkin diakibatkan skema yang canggih dan terorganisasi secara cermat, yang gagal mencatat transaksi atau penyajian yang keliru yang disengaja kepada auditor. Usaha-usaha penyembunyian tersebut mungkin akan lebih sulit untuk dideteksi jika disertai dengan kolusi, di mana kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit itu sangat meyakinkan, walaupun pada kenyataannya bukti tersebut palsu. Bahkan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan tergantung pada faktor-faktor seperti kemahiran pelaku, frekuensi dan luasnya manipulasi, tingkat keterlibatan kolusi, ukuran relatif jumlah individual yang dimanipulasi, dan senioritas individu-individu yang terlibat. Meskipun auditor mungkin dapat mengidentifikasi peluang potensial terjadinya kecurangan, sulit bagi auditor untuk menentukan apakah kesalahan penyajian dalam area pertimbangan seperti estimasi akuntansi disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Ketika auditor telah memperoleh bukti dan memungkinkan terjadinya kecurangan, penting untuk menyampaikan hal tersebut kepada tingkatan manajemen yang lebih tepat segera mungkin. Hal ini dilakukan bahwa jika yang ingin disampaikan tersebut tidak berdampak, contoh, pencurian kecil yang dilakukan oleh seorang karyawan tingkat rendah dalam organisasi maupun entitas. Sehingga, di sini, kita dapat melihat bahwa tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan yang dimiliki oleh auditor. Yang pertama, tanggung jawab untuk pencegahan dan deteksi fraud atau kecurangan dan kesalahan terletak pada yang pertama, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen suatu entitas. Kemudian yang kedua, tanggung jawab manajemen, termasuk menerapkan dan memastikan kelanjutan operasi sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan serta kesalahan. Auditor juga dipersyaratkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Sehingga ketika menemukan adanya kecurangan dalam RSR 1 laporan keuangan, di mana selain berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, auditor juga dapat melakukan komunikasi dengan badan pengatur seperti otoritas jasa keuangan dan penegak hukum, seperti advokat misalkan. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Alasannya adalah karena sifat dan sensitivitas dari kecurangan yang mengakibatkan manajemen senior atau kecurangan yang mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Auditor melaporkan hal tersebut secara tepat waktu dan dapat mempertimbangkan perlunya untuk melakukan hal tersebut secara tertulis. Bahkan dalam kondisi tertentu, auditor dapat meminta nasihat hukum untuk menentukan tindakan yang tepat dalam kondisi tersebut. Tujuannya untuk memastikan langkah-langkah yang diperlukan dalam mempertimbangkan aspek kepentingan publik terhadap kecurangan yang teridentifikasi. Misalkan, meminta nasihat pengacara jika kasus kecurangan yang dihadapinya menyangkut perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan tersebut sahamnya telah dimiliki oleh publik. Di sini kita dapat melihat tanggung jawab auditor. Yang pertama, mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan bebas dari salah saji material,
baik ini disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, karena keterbatasan yang melekat pada suatu audit. Jadi ada risiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan penyajian material laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga, risiko tidak mendeteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada risiko tidak mendeteksi salah saji akibat kesalahan. Sehingga auditor harus bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit. Bahkan yang dapat kita ketahui, apa saja sih ketentuan-ketentuan seorang auditor untuk mendapatkan tanggung jawab itu? Bagaimanakah penilaiannya? Yang pertama yang harus dilihat adalah bahwa auditor tersebut harus memiliki sifat skeptisisme profesional. Dan yang kedua, harus melakukan diskusi di antara tim perikatan. Yang ketiga, melaksanakan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Dan bagaimana prosedur penilaiannya? Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada TCWG. Yang ketiga, mengekat semua hubungan yang tidak biasa atau yang tidak terduga secara tidak teridentifikasi. Yang keempat, mendapatkan informasi-informasi lainnya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi bahwa adanya faktor risiko terhadap fraud itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Itu merupakan sifat yang harus dimiliki seorang auditor untuk menjaga tanggung jawab sebagai seorang auditor. Kemudian, memiliki tanggapan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang dinilai. Yang pertama adalah bagaimana menanggapi keseluruhan kinerja atestasinya. Yang kedua, memiliki prosedur audit yang responsif terhadap risiko di tingkat asersi. Dan yang keempat, prosedur audit yang responsif terhadap risiko pengabaian pengadilan manajemen. Selain tanggung jawab, nilai-nilai tanggung jawab tersebut, ada penilaian tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, evaluasi bukti audit. Kedua, auditor tidak dapat melanjutkan penugasan apabila terbukti melakukan kesalahan. Kemudian, representasi manajemen harus baik dan memuaskan sang klien. Komunikasi ke manajemen dan dengan TCWG. Selanjutnya, komunikasi ke otoritas regulasi dan penegakan hukum. Otoritas regulasi di sini maksudnya adalah otoritas jasa keuangan maupun penegakan hukum. Ini maksud adalah mungkin seperti kantor advokat yang mana dapat memberikan jasa hukum atau firma hukum. Dan terakhir adalah melakukan dokumentasi setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya adalah komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan standar audit nomor 260. Di sini, pertanyaannya adalah mengapa harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan? Jawabannya, pentingnya komunikasi sendiri antara dua arah, baik dengan antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, memiliki peran yang membantu. 1. Auditor dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal yang terkait dengan konteks audit dan dalam mengembangkan hubungan kerja yang saling mendukung. Hubungan ini dibangun bersama dengan mempertahankan independensi dan objektivitas auditor. Yang kedua, auditor dapat memperoleh informasi audit yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sebagai contoh, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin dapat membantu auditor dalam memahami entitas dan lingkungannya, dalam mengidentifikasi sumber bukti audit yang tepat, dan dalam menyediakan informasi tentang transaksi atau peristiwa spesifik. Dan yang ketiga, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat memenuhi pertanggungjawaban mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan
Dengan demikian, dapat mengurangi risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan. Di sini, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas. Seringkali adalah manajemen tingkat atas. Dan bentuk komunikasinya, auditor harus berkomunikasi secara tulus dengan TCWG untuk menemukan yang pertama, temuan signifikansi dari audit, dan yang kedua adalah harus berkomunikasi terkait independensi auditor. Dan apabila ada masalah dan dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikannya. Jika masalah telah dikomunikasikan secara tertulis, auditor harus menyimpan salinannya. Di sini juga ada tujuan dari mengapa auditor perlu untuk melakukan komunikasi yang baik adalah tujuannya untuk mendapatkan tanggung jawab terhadap audit laporan keuangan dan gambaran umum tentang ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan. Yang kedua, memperoleh informasi dari TCWG secara relevan atas jasa atestasi. Yang ketiga adalah pengamatan tepat waktu yang timbul dari audit yang signifikan. Dan yang keempat, memajukan efektivitas dua arah komunikasi antar auditor dan TCWG. Selanjutnya adalah pengendalian mutu audit untuk laporan keuangan. Di sini kita dapat menjelaskan bahwa pengendalian mutu audit untuk laporan keuangan berdasarkan dari standar audit nomor 220 dengan tujuan bahwa untuk memberikan auditor keyakinan yang memadai bahwa satu, audit tersebut sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan dan hukum, dan laporan audit yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Pengendalian mutu di sini kita dapat melihat definisinya. Yang pertama, apa itu partner perikatan? Partner perikatan adalah rekan atau orang lain dalam kantor akuntan publik yang merupakan anggota IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan berpraktik penuh waktu dan bertanggung jawab atas perikatan dan kinerjanya dan atas laporan yang diterbitkan atas nama kantor akuntan publik. Review dan pengendalian kualitas perikatan atau Engagement Quality Control dan Review atau EQCR, yaitu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif sebelum laporan diterbitkan atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang mereka capai dalam merumuskan laporan. Review dan pengendalian kualitas perikatan atau EQCR untuk audit atas entitas terdaftar dan perikatan audit lainnya di mana KAP telah menentukan bahwa EQCR diperlukan dan rekan perikatan harus yang pertama menentukan bahwa tim EQCR telah ditunjuk. 2. Membahas hal-hal yang timbul selama perikatan audit dengan tim EQCR dan bukan tanggal laporan audit sampai selesainya EQCR. Di sini, dalam hubungan dengan aktivitas pengendalian mutu, ketika seorang auditor bersikap independen dan tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari konflik kepentingan dalam melakukan audit, maka hal tersebut dapat mempertahankan mutu dari kantor akuntan publik itu sendiri. Begitu juga dengan sikap auditor yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan audit yang dimilikinya dengan mengikuti berbagai pengembangan personel agar meningkatkan kompetensinya dan mengikuti berbagai arahan tugas yang diberikan oleh supervisor, serta berkonsultasi jika menemui masalah yang sulit. Dan ketika perilaku seorang akuntan publik junior dalam menanggapi promosi yang diberikan oleh kantor akuntan publik dengan tujuan memotivasi auditor untuk selalu meningkatkan kompetensi dan pengalaman dalam bidang auditornya, dan bagaimana sikap auditor dalam menanggapi setiap evaluasi dan masukan yang diberikan oleh supervisor maupun senior auditor. Di sini pentingnya pengendalian mutu adalah memiliki tujuan agar auditor memiliki keyakinan memadai bahwa yang pertama, audit tersebut sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan hukum,
dan laporan auditor yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Dan ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki atau harus dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas audit. Yang kedua, ketentuan etika yang relevan. Yang ketiga, independensi. Yang keempat, penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan audit. Yang kelima, penugasan tim perikatan. Yang keenam, pelaksanaan perikatan. Yang ketujuh, pengarahan pengawasan dan pelaksanaan. Yang kedelapan, review. Yang kesembilan, konsultasi. Yang kesepuluh, review dan pengendalian kualitas perikatan atau EQCR. Dan yang terakhir adalah monitoring. Review dan pengendalian kualitas perikatan untuk audit atas entitas terdaftar dan perikatan audit lainnya di mana KAP telah menentukan bahwa EQCR diperlukan. Maka perikatan harus benar-benar memahami bahwa bagaimana jasa atestasi itu tidak lepas dari independensi seorang auditor. Dan untuk entitas yang terdaftar di bursa, EQCR juga harus mengevaluasi independensi, konsultasi, dan dokumen yang membuktikan suatu kesimpulan atas pekerjaan jasa atestasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Bagaskoro Samudra, mahasiswa Universitas Stik Kubang. NIM kami 21510300001. Semoga apa yang kami sampaikan atau yang kami jelaskan dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan, dan dapat menambah keinginan bagi penonton untuk terus menambah wawasan, untuk terus menambah pengetahuan, dan terus berbagi ilmu untuk kemajuan negeri ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.